Yang kedua, pertanyaan Ibu, kata Syekh Ahmad Yasin 2027 Israel bakal hancur. Jadi Bu, Israel bakal hancur 2027 kata Ahmad Yasin ya. Bukan dia mengatakan 2027 khilafah berdiri, bukan. Walaupun kalau kita belajar tentang ilmu akhir zaman sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Al-Mubayyad, penulis kitab ensiklopedia akhir zaman, sebenarnya hancurnya Israel itu seiring dengan berdirinya khilafah. Memang iya. Cuma Ahmad Yasin tidak mengatakan 2027 khilafah berdiri, bukan. Dia punya prediksi 2027 Israel bakal hancur, bakal musnah dari peta dunia. Begitu. Nah, jangan kita lupa Ahmad Yasin ini bukan seorang nabi. Yang artinya apa? Ucapannya belum tentu benar, ya. Tapi walaupun dia bukan seorang nabi, dia juga bukan seorang manusia biasa. Dia pejuang, dan dia sudah buktikan seluruh umurnya, seluruh sisa tenaganya yang dia miliki, yang padahal tinggal sedikit. Dia kan orang lumpuh, dia cuma bisa duduk di kursi roda. Dia nggak bisa ngegerakin rodanya sendiri, harus digerakin orang. Cuma bisa gerakin kepala aja. Dan dari lisannya itu keluar kalimat-kalimat jihad yang luar biasa, yang membangkitkan, membakar semangat para pemuda di Palestina. Nah, dia adalah seorang pejuang yang ujung akhir hidupnya bahkan ditembak sama Israel, dirudal, ya, naik kursi roda dirudal habis sholat subuh, ya, sehingga kita berharap beliau mati syahid. Nah, cuma biar bagaimanapun beliau soleh, beliau pejuang, tapi beliau bukan nabi, sehingga ucapannya bisa benar, bisa salah, ya, bisa benar, bisa salah, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya kalau memang ucapannya itu sejalan dengan rencana Allah, ya bisa jadi memang 2027 adalah akhir dari eksistensi Israel. Tapi bisa jadi dia lebih cepat, bisa jadi lebih mundur. Begitu. Kita nggak tahu kepastiannya, Bu. Dan tidak ada hadis yang mengatakan bahwa setelah 100 tahun khilafah berakhir nanti tegak lagi khilafah. Enggak. Yang ada adalah hadis yang mengatakan per 100 tahun Allah akan hadirkan, Allah akan utus man yujaddidu dinahu, seseorang yang akan memperbaharui agama ini. Begitu. Yaitu namanya hadis tentang mujaddid. Mujaddid itu pembaharu. Dan pengertian pembaharu di sini bukan tukang bid'ah, bukan. Ya kan, pembaharu dalam arti memperbaharui semangat umat dalam menegakkan agama. Dan kalau dalam kitab ensiklopedia akhir zaman, Syekh Mubayyad meyakini mujaddid berikutnya yang sedang kita nantikan adalah Al-Mahdi. Kenapa? Karena situasi dunianya sudah matang untuk kedatangan Al-Mahdi. Tapi persisnya kapan, tahun berapa, ya itu kita tidak tahu, Bu. Ya. Cuman kalau melihat situasi tanda-tanda akhir zaman yang ada, sepertinya kehadiran Al-Mahdi memang tidak lama lagi. Kalau dalam kitab ensiklopedia akhir zaman, Syekh Mubayyad mengatakan kemunculan Al-Mahdi itu kalau ada 6 tanda yang sudah terpenuhi. Dan dari 6 tanda itu 3 sudah terpenuhi, dan sekarang yang keempat kelihatannya mulai terpenuhi karena beritanya sudah mulai beredar, yaitu ditemukannya emas di balik sungai Yufrat. Ya, sekarang sudah mulai tersiar kan berita itu. Cuman itu kan belum sampai bentuk maksimalnya. Karena bentuk maksimalnya kata Nabi, ya, salah satu tanda akhir zaman adalah sungai Yufrat mengering, di baliknya ditemukan gunung emas. Bukan sekedar kepingan-kepingan emas, tapi gunung emas. Dan itu akan menyebabkan manusia berdatangan ke sana saling berbunuhan untuk memperebutkannya. Setiap 100 orang datang, 99 tewas. Ya, dan setiap orang mengatakan mudah-mudahan saya jadi orang yang satu yang tertinggal, yang tersisa, yang hidup itu. Dan Nabi tegas-tegas mengatakan kalau kalian dapati zaman itu, jangan kalian umat beriman ini ikut-ikutan memperebutkan emas itu. Begitu. Nah, jadi ada 6 ciri akan datangnya Al-Mahdi. 3 sudah terpenuhi, yang keempat kelihatannya sudah mulai terpenuhi, yaitu sungai Yufrat mengering dan ditemukan emas di baliknya. Tapi masih ada 2 lagi tanda yang belum terpenuhi, yaitu 2 lagi itu adalah terbunuhnya jiwa yang suci yang menyebabkan kemurkaan penghuni langit dan bumi, dan yang ke-6 adalah datangnya peristiwa-peristiwa alam yang heboh, ya. Dan sekarang juga mulai ada peristiwa-peristiwa alam, tapi belum terus menerus, ya, masih 1-2 gitu, ya. Terutama baru-baru ini ada gempa yang dahsyat di Rusia kan, dia menimbulkan, ya, meletusnya 7 gunung. Ada 7 gunung meletus di dekat situ, ya. Nah, kalau ini makin banyak peristiwa alam berarti udah 5, tinggal 1 lagi, ya, ada jiwa yang suci terbunuh yang menyebabkan kemurkaan penghuni langit dan bumi. Siapa jiwa yang suci itu? Wallahu a'lam, belum tahu kita, ya.
Demikian ya Bu.